Ya, selamat malam. Siapa mau naik nih? Mau naik siapa? Mau naik siapa nih? Apa ya? Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam. Pak Edi mana nih, Pak Edi? Baru selesai ini, jadi baru insya beberapa hari. Ya, malam semuanya. Yo. Saya ingin balik kameranya balik piye? Aduh. Aduh, gaptek guys. Berat ya. Orang gaptek itu berat. Udah mulai naik nih Om ya, seger gitu ya. Saya ini kameraku nopo iki ya. Nengkleng ini piye iki. Ya ampun. Ternyata ininya sudah nengos. Waduh, kok ngene. Rada thank you sebatas profesi. Siapa yang mau naik? Yuk. Boleh naik yuk. Ambil sharing-sharing yuk. Ya, malam. Tinggal eksekusi itu eksekusi TP ya. Tapi nanti saya akan jelasin ini untuk ini kurang terang ya kayak ya. Kurang terang enggak sih? Kurang terang ya. Enggak ya. Oke. Ini. Ya, malam semuanya. Nanti saya kenapa targetnya berubah Om ya. Ini yang akan saya jelasin nanti targetnya itu untuk TP awal saya itu memang mengalami perubahan karena itu pergerakan dari market saat ini. Jadi kita lihat dulu BTC dominan cukup kenceng. Selamat ya buat BTC up sama BNB up. Itu kenceng sekali. Agak ngeblur ya, agak ngeblur. Oke. Bentar ya. Soalnya kayak kurang gini oke. Penting kalau kita ya malam semuanya 3 hari ini saya ndak online ya karena banyak itu aktivitas. Tapi yang penting seger dan ya teman-teman. Selamat yang sudah beli kemarin, tapi sabar karena targetnya. Kemarin kan kita bahas target 30.000. Nanti saya akan bahas targetnya itu terjadi perubahan karena nyentuh sekali di MA25. Itu yang menjadikan menarik. Jadi kemungkinan target yang untuk TPM saya akan alihkan menjadi 34.300 sampai 36.400. Dasarnya apa? Nah, ini yang akan saya jelasin di sini, teman-teman. Ini kita lebih baik kurang. Oh iya, ding. Maaf. Ini ya.
Ya Bunda, makasih Bunda. Ini ya. Jadi ini BTC. Kenapa pergeseran dari target Om? Jadi kalau kemarin kan 32.000. Lah, sedangkan kemarin itu kan dipikir kan di sini ngepost langsung. Sekali teman-teman. Ketika dia mempertahankan di sini ini kan ada pertahanan, yaitu adalah MA25. Ketika MA25 ini disentuh satu kali, ini akan ngepamnya di sini cukup panjang biasanya. Jadi mungkin target 32.000 itu sangat kecil. Jadi akan terjadi pergeseran untuk target ngepamnya itu antara area ini mungkin 34.300. Sekitar ini nanti. Sekitar gini nanti. Sampai 36.300-an. Kemarin mana? Oh ini. 36.600 loh ternyata. Ring ini yang nanti akan dituju start out. Moga-moga aja juga bisa sampai 38. Nah, wis pas Om ya, gitu ya. Akan ada altcoin session enggak ya? Ada altcoin session. Sebenarnya kan ini sudah pada naik. Prosesnya altcoin session sebetulnya sudah bergerak. Kemungkinan retest ke bawah dulu enggak Om? Enggak. Kalau menurut saya enggak. Karena di sini sudah retest dia. Dan ini terjadi juga di sini. Pola yang biasanya bisa, contohnya kayak apa Om? Sebenarnya enggak masalah ya teman-teman kalau dia sentuh di sini pun, ini pernah terjadi di sini. Dia sentuh di MA25 juga pernah terjadi dan dia ngepam kembali. Dia kalau kemarin mau masuk ya sudah masuk, sudah gini polanya. Tapi karena dia cuma sentuh sekali tok seperti ini, ya berarti pola yang di sini yang akan terjadi. Tinggal nanti MA7-nya diikutin aja. Apakah MA7-nya menyeret ini? Nanti pertahanannya di MA7. Jadi setelah dia retest di MA25, biasanya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana beberapa hari ke depan MA7 ini berperan untuk FOMO-nya. Itu yang saya lihat di dalam market ketika kondisi seperti saat ini. Jadi bagaimana kadang kan kita jadi galau atau bingung gitu ya. Yang kita amati kalau sudah prosesnya seperti ini adalah MA7. Jadi kalau besok NA7-nya bertahan nanti di sini, nah ini kan berarti pertahanannya sudah berubah dari dipertahankan di MA25, nyentuh sedikit, dia mantul. Baru peranan berikutnya adalah MA7 berperan untuk hari-hari ke depan. Selama MA7-nya ini bisa mempertahankan seperti kondisi-kondisi seperti ini ataupun yang di 2019 di sini, ini tidak masalah. Ini kan yang mempertahankan adalah MA7-nya. Setelah dia dites sekali, yang mempertahankan adalah MA7-nya. Jadi yang perlu dikawal adalah dia tembus tidak di MA7-nya dan belok tidak. Selama dia mau ngepam ya biarin aja. Santai aja melihat market. Kalau pengen, nah contoh ini. Nanti kan akan ada muncul gini, sudah terbang-terbang gini ya. Nah ini biasanya bisa di TPM gitulah. Muncul lagi bisa terbang-terbang TPM, kan enak seger. Toyibnya muncul itu TPM, toyibnya muncul lagi TPM. Tapi kalau sekarang ini baru awal. Jadi baru awal retest dari MA25, nanti saya akan take profitnya tidak jadi 32.000, tapi area take profit saya akan bergeser menjadi 34.300 sampai 36.600. Ini TPM saya pertama kali nanti akan di sini. Loh mau kejauhan. Kalau soal TPM itu feeling teman-teman, tapi ini time frame-nya 1 hari. Jadi kalau untuk TPM itu feeling teman-teman sendiri.
Tapi kalau ditanya saya mau TPM di mana, thank you Bang Wayu. Saya akan TPM pertama saya akan di 34.300 dan bentar ya, ada itu masuk ya. Tapi tolong gembok ke pintu. Salah satu tolong gembok ke pintu ya. Nah, maaf ya, tadi ada kucing masuk. Jadi kalau ditanya TPM pertama saya akan kemana, di sini ringnya jadinya. Terus TPM kedua saya akan kasih di area sekitar ini. Kalau bergeser seperti ini mungkin loh ya teman-teman sudah mengalami perubahan di 42.000 sampai 48.000 untuk TPM kedua. Thank you Bang Calvin. ARB gimana Om? Kalau ARB kan baru, kalau produk Palu belum koreksi jauh saya tidak beli. Syaratnya untuk produk baru di Binden memang saya itu membutuhkan koreksi yang 94% ke bawah, ke atas. Jadi sebelum 94% saya tidak mau beli. Ya itu, tapi kan prinsip orang beda-beda. Kalau udah tembus BTC ke 36.000, altcoin bisa lebih naik. Jangankan di 36.000 saat ini sudah naik semua. Jadi gini, naiknya kenapa lambat? Ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi gini, mesti teman-teman mengira gini, kenapa altcoin pelan? Ini kita sebenarnya sudah pernah bahas bahwa target altcoin ini tidak sehebat ketika ATH. Jadi yang FOMO-nya kencang di mana? BTC. Sebenarnya yang di room ini yang 3-4 hari yang lalu, kalau teman-teman lihat di YouTube yang di downloadan itu ya, teman-teman akan kita sudah bahas itu bahwa BTC adalah pump-nya itu lebih tinggi, berbeda sekali, dan ini terjadi lagi. Jadi 1 tahun sebelum halving itu terjadi, itu yang terjadi adalah yang ke FOMO sangat tinggi adalah BTC. Tapi untuk altcoin memang kenyataannya setengah dari ATH di supportnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini 2019 ya. Jika BTC domain udah 46. Jadi ini yang BTC. Kenapa BTC ngepamnya tinggi? Ya secara riwayat memang seperti itu. Makanya kenapa kalau di seminggu sebelum ini kita sudah bahas BTC itu, kita berhitung bagaimana pam BTC itu dengan altcoin tidak mau kalah. Secara Secara riwayat. Dan itu terbukti bahwa BTC terbang sendiri saat ini, walaupun tidak bisa dipungkiri tetap semua naik. Tapi BTC itu seperti enggak, bodoh amat lah, gua naik gitu loh. Itu yang terasa gitu loh. Thank you Bro Enggi. Jadi asik aja, terasanya kan BTC asik aja itu naiknya. Tapi memang itu kenyataannya seperti itu teman-teman. Jadi ini ATH, ini setengah dari ATH, dia ada di atasnya setengah dari ATH. Ini yang 2019 seperti ini sampai Juni ini kanan. Tapi nanti akan ada pergeseran 22 hari sampai 1 bulan, berarti nanti ngepamnya di setengah tahun ini cuman di Mei akhir. Om coba cek Cardano ya, nanti bentar ya. Lebih baik saya tuntasin ini dulu dari intisarinya biar dapat dulu. Karena nanti itu ada runtutannya dengan altcoin semua. Kenapa? Dasarnya kita tarik dari BTC dulu. Thank you Bro Yoyo Black, gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan memang dia pumpnya lebih tinggi. Jadi teman-teman jangan kaget kalau
kondisi saat ini seperti terbang sendiri BTC. Makasih Bro Yoyo. Karena yang di 2019 seperti itu kenyataannya. Nah, terus untuk altcoin seperti apa? Untuk altcoin itu kita kan dasarnya bisa pakai ETH karena pemimpinnya dari altcoin. Ini kita coba lihat ya, bagaimana altcoin ini targetnya seberapa. Targetnya sangat jauh dengan BTC ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah ATH. Ini setengah dari ATH. Dia ada di spot bawahnya. Nih, ini posisi 2019-nya di sini. Ini posisi 2019-nya. Jadi dia tidak di setengah dari ATH dan di atasnya. Kalau punya Bitcoin kan di sini. Sedangkan altcoin posisinya memang setengah dari dari ATH-nya, terus di supportnya. Naiknya itu di situ. Jadi teman-teman harus pahami dulu kenapa altcoin ini tidak naik. Bukan tidak naik, dia naik memang tidak signifikan sebelum 1 tahun sebelum halving. Jadi kita jangan berasumsi terlalu jauh. Makanya kan beberapa waktu ketika saya sharing di sini ya, teman-teman jangan berekspektasi bahwa ini akan ada yang tidak mungkin, susah. Secara kenyataan riwayatnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi dari sini akhirnya nanti teman-teman, loh ini naik masih jauh-jauh. Sampai mana? Akhir Mei. Tapi tidak maraton seperti BTC, maksud saya gitu. Tidak sampai sekencang BTC. BTC terlihat sangat cepat sekali dan itu wajar kok. Jadi jangan kaget ya teman-teman kalau BTC itu memang ngepam seperti itu, memang riwayatnya seperti itu. Terus bagaimana kita melihat ADA? Tadi ada yang tanya ya, ada ya. Yuk kita bahas ADA ya. Jadi untuk ADA, berapa sih targetnya untuk ADA? Harusnya dari kemarin memang sudah apa? Saya kan ditanyain portofolio Om ada apa? BTC 70% kita fokuskan ke BTC sama BTC up. Karena apa? Kenaikannya sangat besar. Kalau kita berhitung secara harga, itu lipatannya lebih aman BTC. Secara kenaikan lebih ngepam BTC. Jadi dari situ dasarnya saya memilih BTC. Untuk kondisi saat ini momentumnya lebih tepat BTC karena ngepamnya itu. Jadi kalau teman-teman melihat BTC besok ke 48.000 tidak usah kaget, itu hal yang tidak terlalu wow menurut saya. Itu hal yang memang dari riwayat malah di bawahnya riwayat Mas Yan. Ini kalau teman-teman perhatikan itu setengah dari ATH-nya BTC. Itu berarti cuman 48.000 itu adalah setengah dari ATH-nya. Ini kan setengah dari ATH, ini ATH, ini setengah dari ATH. Jadi 48.000 itu adalah setengah dari ATH, sedangkan riwayatnya itu di atasnya ini. Di 2019 itu kenyataannya seperti itu. Gitu. Tidak kuat beli BTC, loh. Bukan masalah kuat, tidak kuat, $10 pun bisa beli BTC. Tergantung mindset kita. Yang dihitung itu dolarnya, jangan yang dihitung itu jumlah harga koinnya. Karena kita jual beli pecahan kan bisa. Jadi dasarnya jangan berpikir bahwa dia mahal. Tapi dia memiliki kekuatan secara fundamental yang cukup baik, cukup menarik, dan tidak bisa digoyang secara beda kayak umpamanya ya. Umpamanya contoh gini, kayak SRP bisa kan digoyang dengan SCC. Kalau BTC goyangnya pakai apa? Tidak bisa, karena dia koin yang termining dan terhitung secara di blockchain. Dan itu fundamentalnya bagus. Menurut saya the best dari koin kripto ya BTC. Gitu.
Kalau main modal kecil memang altcoin om daripada BTC. Loh, gini, ini gini ya, saya akan luruskan pemahamannya dulu. Pemahamannya bahwa uang sedikit tidak bisa BTC, uang banyak baru layak BTC, salah. Sebenarnya terhitungnya adalah mindsetnya kita yang dibangun. Modal kita berapa? 10 dolar, 20 dolar, kecil kan? Asal kita beli BTC, kenaikannya secara persenan yang kita hitung. Thank you Bang Sampiran Pedot. Kenaikannya yang kita hitung. Ini gini. Uang kecil ya, BTC bisa sakti enggak? Ini saya akan buka ya. Di mana BTC itu bisa sakti dengan uang 20 dolar. Nih saya buka ini. Ini namanya tipe up, BTC up. Ini saya beli pada saat itu 2,5 dolar. Harganya masih 2,5 dolar. Ini saya buka ini permatanya di dalam kripto itu apa? Ini satu, BTC itu produk bagus. Kedua, ketika barang itu murah. Tipe ETF itu adalah terleverage, bergerak sesuai dengan market 1 sampai 4 kali random gitu. Kalau dulu teman-teman beli di 2,5 dolar di sini, ini kan dapat 8 koin loh, 20 dolar. Ini sudah naik berapa? Ini sudah naik 100% lebih, hampir 200%. Ini yang namanya, kalau di room ini seringnya kita bahas lempung balang gunung. Bahasa Jawanya gitu. Uang kecil sepele 20 dolarmu pada suatu saat. Kalau targetnya 48 kemana om? Di sini nanti targetmu. Jadi berapa ini? 55 dolar. 8 kali 55 dolar. 8 koin kan, uangmu jadi berapa? 400 dolar. Dengan modal berapa? 20 dolar. Jadi jangan bicara lagi soal modal kecil. Mindsetnya altcoin. Gitu ya. Saya belajar, saya kepengen gini. Di Indonesia ini mindsetnya jangan berpikir bahwa uang kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Uang kecil itu tidak bisa melakukan satu terobosan di dalam dunia investasi, terutama di kripto. Gitu. Saya berharap mempergunakan setiap celah-celah yang ada, dasarnya adalah ilmu. Perbanyak ilmumu, maka kamu akan menjadi hebat. Dengan uang besar, kamu akan sangat hebat dengan ilmu. Gitu. Nangkap ya? Ini kita beli pada waktu itu, teman-teman nih, kalau teman-teman lihat di video YouTube kita itu di November di sini kita beli semua ini 2,5 dolar. Beneran. Saya beli ini. Dan take profitnya di mana? Saya sudah take profit margin gitu. Saya beli lagi kemarin di sini 500 dolar BTC up loh. Saya sudah take profit modal saya di sini. Kencang. Ini Bunda Ira itu ya beli di sini bareng saya ini. Kalau masih ingat. Sudah take profit modal sudah. Jadi yang penting gini teman-teman, saya berharap ayo mulai pelajari secara ilmunya. Kalau teman-teman, om saya bingung om, masih pemula om. Ini loh, ini saya itu ya. Ini di video YouTube saya di channel ini di subscribe teman-teman. Terus cari yang playlist ini. Ini di sini kita ini sudah ada ini the best dari materi. Ini the best dari materi itu ada 3. Ini dasar dari, jadi gini, live ini intisarinya itu ada di dalam dua video ini.
Kalau ini mbok pelajari secara terus gitu ya, menurut saya akan memberikan pencerahan dan membukakan cara mindset teman-teman. Oh, caranya seperti ini, melihat market seperti ini. Ini sih yang memadu saya dalam waktu 2,5 tahun. Bagaimana melihat market dan speakismu akan nanti beda sekali. Menurut saya ini akan membuat teman-teman punya dasar minimal. Pelajari aja ini, dua ini. Nanti teman-teman akan banyak hal yang akan oh kayak gini loh ternyata. Baru ngeh gitu loh. Menurut saya gitu. Itu koreksi laginya di berapa ohm? Koreksi apa ini? BTC up. Wah lah kalau sudah terbang gini ya jangan dulu. Ya. Nah bingungnya kalau lagi di atas itu tanya koreksinya di berapa ya saya enggak tahu. Belum tahu baru kok ngegasnya kok. Jadi jangan beli ketika posisi seperti itu. Saya itu cuman beli, kalau teman-teman perhatikan, saya cuman beli di sini. Di sini saya TPM, di sini saya TPM, di sini saya TPM. Semua TPM saya kalau masih ingat ini semua di YouTube ada semua. Nanti teman-teman perhatikan di YouTube dari November atau Desember itu nanti penjelasan saya sama. Saya cuma mau beli kalau di MA99. Dan saya membeli pada saat itu membeli lagi bukan BTC tapi BTC up yang saya beli. Dan akhirnya ngepam di sini. 70% saya tarik modal saya lagi. Nah sekarang ini boleh-boleh tidak Om. Nah ini kita sedang menikmati marginnya, bukan sedang membeli. Jauh tuh BTC lo ya, bukan sedang membeli. Ketika tinggal menikmati ini TPM-nya nanti lagi di sini BTCA maupun BTC, nanti TPM lagi di sini BTCA maupun BTC. Kita sedang nunggu semua. Nanti di Mei akhir baru kita nanti keluar market berapa? 80%. Nanti mungkin areanya di sini. Kita akan keluar market 80% antara Mei akhir. Dan kita akan berubah dari BTCA menjadi ETF Down. Nanti saya akan bahas ETF down itu seperti apa. Nanti Juni ya. Nggak usah dibahas sekarang. Nanti bingung ya. Nanti apakah uang kecil itu bisa hebat? Menurut saya uang kecil akan menjadi hebat dengan ilmu. Saya tidak percaya dengan ilmu kamu tidak bisa mencari uang. Menurut saya apalagi dipelajari dengan baik loh ya. Pasti kamu bisa mendapatkan uang. Itu pertebal ilmunya. Yang mana tahu bisa turun lagi. Oh gitu ya, oke nanti. Cardano Om, oke. Berarti target Juni BTC Down. Juni awal itu sudah mulai masuk BTC Down. Kalau tidak salah ya. Nanti kita itu dulu lah. Kalau misal Juni itu bandingan sampai mana Om? Ya ini sama Cardano ya. Ya sekalian tak bahas dengan Cardano. Cardano tadi sudah, ini tak ulang dulu ya. Habis ini bandingan sampai berapa nanti tak jelasin karena itu kembali lagi ke BTC. Ada itu targetnya seberapa? Kalau ada, jadi ngukurnya gini Bang Hendi. Ngukurnya itu ada itu adalah ini ATH, ini setengah dari ATH. Ini posisi 2019 1 tahun sebelum halving dia di sini, dia tidak ada di posisi di bawah support, masih turun sedikit. Jadi perlu hati-hati tidak di support. Tidak di setengah dari ATH supportnya itu di bawahnya lagi Mas Yan ya. Berarti cara melihatnya bagaimana untuk sampai Mei? Untuk sampai Mei berarti kan kondisinya gini. Ini ATH bisa jadi ini setengah dari ATH-nya ini atau ini. Nah ini yang patut diduga, dua ini. Berarti caranya gimana? Kita kunci aja di support sini, sama di support sini. Ini akan menjadi dua tujuan dari ada di Mei. Caranya gitu. Kalau saya targetnya seperti itu caranya. Melihat dari 1 tahun sebelum halving dan kita kunci
harga itu. Nanti teman-teman akan di sini ini akan ngerti sudah ada toyibnya belum. Terus tandanya apa Om? Nanti tandanya gunungnya Fuji ini apakah berhenti atau tidak. Nih ya di sini ya. Ini apakah dia sudah gini? Nah ini kalau sudah belok gini tidak usah mbok lawan. Berarti memang dia turun. Ini nanti tandanya ini. Dasarnya apa Om? Ini dasarnya. Penurunan itu dasarnya Gunung Fuji. Penaikan juga sama. Ini jangan dipikir di sini ini kan kelihatannya tidak kelihatan kan. Tapi kalau saya deketin, teman-teman akan bisa melihat. Oh, ternyata ada gunungnya ya. Ini. Tuh ya. Kelihatan kan? Belok kan? Kalau sudah belok jangan dilawan. Begitu juga dengan penaikan. Dia naik. Dan ini untuk ada itu tidak terlalu signifikan untuk kenaikan. Jadi teman-teman targetnya di mana? Targetnya 0,74 sampai $1. 0,73 sampai $1. Itu ya, untuk ada ya. SRP sama dengan ada 0,74 sampai $1. SRP sama. Karena SRP tanpa riwayat. Karena SRP ini kan banyak. Terima kasih Om ya, sama-sama. Kalau untuk SRP itu gini, perbedaannya untuk SRP untuk saat ini. Om kok SRP targetnya segitu? Ya kurang lebih aja. Kalau kita baca secara momentum semua dari ETH ada itu kan the base-nya dari altcoin ya. Bagus lah fundamentalnya, itu juga produk 7 ke atas gitu ya. Jadi cara hitungnya bagaimana untuk melihat market seperti SRP kan SRP kena press terus dengan SCC ya. Cara itunya gampang, itu aja setengah dari ATH, kunci aja spotnya di mana. Kunci ada 9,4 dan kalau umpamanya spotnya di situ ya itu sampai ini 6,2. Tapi kalau 6,2 lewat ini kalau 6,2 ini ada 6,2 8,5 sama 9,4. SRP untuk sampai Mei kemungkinan berpotensi sampai 9,4 gitu ya. BTC Up TPM di mana Om? BTC Up TPM-nya kalau saya secara pribadi ya, kalau TPM sebenarnya kan memang itu masing-masing ya, boleh masing-masing. Boleh Om saya mau TPM boleh gitu ya. Kalau saya secara pribadi belum. Loh Om ini baru loh Om, ini gini terus ini kan sudah toyib seperti enggak, ini karena dia sudah konfirmasi di sini. Kalau saya meyakini malah ini akan ngepam ke atas dulu dan didorong oleh MA7-nya yang akan mendampingi. Jadi MA7-nya yang nanti akan mendampingi. Seperti apa contohnya? Seperti ini contohnya. Ini ya. Ini dua contoh yang teman-teman harus perhatikan. Ini sama, polanya sama ya. Setiap FOMO itu polanya sama. Setiap FOMO polanya dia nyentuh sekali dan yang mempertahankan adalah MA7. Gitu ya. Cara melihatnya gitu. Jadi selama MA7-nya bisa mempertahankan, FOMO-nya itu memang terbentuk. Nggak usah takut. Karena kan sudah retest di MA25. Makanya targetnya di berapa? Kalau saya secara pribadi untuk BTC kemarin kan saya ngomong 32.000. Tapi karena perubahan dari kondisi market saat ini terjadi sideways-nya sangat panjang seperti ini dan dia nyentuh di MA25. Ceritanya lain. Ini kalau yang di grup Telegram sudah tahu semua ini, kita sudah info, kita sudah bahas ya saudara-saudara semua yang di Telegram itu kita sudah bahas sudah arahnya ini ngepam gitu. Sudah tahu lah gitu. Kalau yang belum ikut grup ikut itu gratis ya teman-teman.
Bisa ke Bang Ar, Bang Calvin, itu inbox aja nanti dimasukin. Kita yang sudah di Telegram itu sudah tahu nih arah marketnya, kita sudah itu sudah dapat bocoran ya, saling sharing gitu. Kalau SCC kalah, SRP bakal naik. Loh, SR gini itu tuh Bang Calvin tuh. SCC dan SRP itu sudah gedok. Dia cuman bayar denda. Enggak telat Pak Edi. Sampai 34 300 sampai 36 400 kalau itu Bu. Telegramnya apa? Telegramnya itu inbox aja di itu Bang Ar sama Pak Edi itu. Ya, Bang Ar sama Pak Edi. Di inbox aja nanti biar dimasukin. Jadi untuk target saat ini, nah itu Bang Calvin juga bisa itu, juga. Untuk target saat ini terjadi pergeseran 34 300 sampai 36 600. Itu nanti baru TPM pertama saya. Jadi mungkin momentumnya akan berubah di sini nih. Baru mungkin akan ada koreksinya di mana baru dia koreksinya bisa ditahan di 32 400. Kemungkinan satu kali. Kalau saya melihatnya antara 34 300 atau 36 400. 36 600. Iya, kalau di bio itu saya ndak bisa ngeklik itu, ndak bisa ngasih itunya. Saya tuh gaptek ya, Bro. Jadi maaf ya. Apa namanya? Bisa inbox aja, dibantu sama teman-teman itu. Gratis semua, ndak ada yang bayar. Dan ndak ada titip-titipan apapun ya. Itu yang SRP itu penjelasan dari BIN Crypto itu Bang Calvin. Infonya update selalu ya. Enaknya apa toh di Telegram itu kita akan berbagi informasi penting minimal untuk teman-teman bisa teredukasi gitu. Kita teman-teman ini seperti saudara ya, sudah yang di saudara sedulur CBD itu ya, kita berbagi info. Oh ini arahnya ada berita itu, jadi masuk nanti kita sharing ngobrol happy lah Pak. Dogi piye Mas? Oh iya, siap NKN gimana Mas? Oh ini doge atau dari kaki tak kira degi apa doge ya. Oke doge. Tuh. Itu inbox aja di Telegram, di Telegramnya atau di inbox nanti kan bisa itu. Itu Bang Ali ya, betul. Pak Edi itu Bang Ali. Besok CPO broadcast turun jauh berarti good untuk marketnya. Oh gitu. Iya. Jadi gini, kalau teman-teman untuk sebenarnya ini nih kita itu membahas sudah dari, kalau teman-teman perhatikan dari YouTube itu kan siaran ulang dari TikTok ini ya. Sebenarnya dari Desember ini kita sudah bahas terus dengan konsistensi yang sama. Market akan terjadi kenaikan, kalau beli di Desember kenaikannya akan sampai Mei akhir, itu sudah konsisten sekali. Dan itu market memang benar-benar kita sudah sekarang ini baru menyadari dalam setiap perjalanan ini selama 4 bulan ini ternyata memang ngepam. Dan kita sudah beli yang di room ini, yang lama-lama itu sudah beli di 15.850. Jadi kita itu jarang beli sebetulnya. Kita itu cuma take profit margin karena kita beli di bawah. Untuk doge santai aja nih ya. Tadi siapa? Untuk doge santai aja. Tunggu aja targetnya akan di mana targetnya. Targetnya mungkin akan di 0,21 ya. Kalau memang benar, moga-moga kill 01 ya. Atau target yang realistis di sini mungkin
0,13. Karena ini sudah pernah ditembus, harusnya ketembus sih. Kalau sudah pernah ketembus di dekat-dekat sini, harusnya ini antara minimal dia double bottom aja di sini. Ini kan berarti sudah di 16, 0,16. 0,16 tak kira ya mudah sekali untuk doge. Untuk sampai mele mudah sekali. Kalau saya secara pribadi sih yakin dia akan nyampe di 0,16. Sama mungkin FOMO-nya bisa areanya adalah 0,19-an. No, FOMO-nya mungkin di sini. Jadi ya, areanya antara itulah 13 sampai 16. Jaga aja ya. Ya TPM-mu bisa dipecah mulai dari 13, 0,13, 0,16, 0,19 gitu. Santai ya, santai. Tadi ada yang tanya NKN ya misalnya. Tadi dari tadi itu. Tak itu dulu. Habis itu baru Solana ya. Oke. Jadi teman-teman lo nentuk ini itu kamu gimana? Karena riwayatnya itu sebetulnya hampir rataan untuk altcoin tidak ada. Jadi riwayat yang bisa kita baca apa? Riwayatnya dari ADE. Kurang lebih patokannya di situ. Targetnya di mana? Jadi targetnya jangan di atas ini, di bawah ini loh, paling bawah ini. Targetmu di bawah ini aja. Ini sudah bisa di sini aja udah ganteng banget. Kalau ini bisa kemarin sudah nembus ini teman-teman cuman bisa double bottom di sini aja udah bagus. Jadi ya, karena di sini sudah kepam. Karena ini tahun ini bukan tahunnya di mana ATH itu terbentuk. Jadi yang teman-teman seringkali saya ingatkan terus bahwa ATH tidak terbentuk pada tahun ini. Jadi kalau ada statement bahwa tahun ini naik, ya benar, bukan salah, naik, tapi tidak diterusin. Naik sampai kapan? Turunnya kapan? Apakah setelah naik, setelah itu jungkel atau enggak? Itu tidak diterusin. Secara riwayat, setelah setengah tahun dia tumbang. Nanti kita bahas di sini. Gitu. Jadi minimal teman-teman punya dasar dulu ini. Jadi nanti tidak FOMO, karena ini kita tuh sudah margin dari Desember sudah margin kita itu sudah masuk dalam fase bulan keempat atau bulan kelima untuk margin itu. Jadi tinggal 1 bulan 2 bulan ke depan lagi untuk bisa naik ngepam itu terakhir itu mungkin Juni awal itu ya. Nanti kalau tumbang jangan kaget. Ya, kalau nanti Juni ini ingat-ingat Juni awal, kalau nanti tumbang jangan kaget. Om, yang lain itu sedang euforia loh. Bilang FOMO, Ome ngomong meden-medeni orang Juni awal tumbang. Tapi saya lebih baik ngomong terus terang. Tapi itu boleh tidak percaya, itu pilihan gitu ya. Tapi buat saya kembali lagi kepada ini NKN gini ya. Terus saya akan kembali ke BTC ya. Disinilah saya bukan berstatement tanpa alasan atau ngawur. Ini berdasarkan riwayat. Jadi teman-teman akan dasarnya apa Om? Kowe ngomong kayak gini ini dasarnya apa? Ini kalau teman-teman perhatikan, benar. Jadi ini 1 tahun sebelum halving. Thank you Bang Arji. Target koin ada di berapa? 0,73 sampai 0,94. $1 lah sekitar. Thank you Bang Arji. Jadi dasarnya apa kok sampai dia naik cuman setengah tahun dan turun? Ini teman-teman perlu perhatikan. Makanya saya terus mengulang ini. Biar mau balen-balen ini engko yang tak dibaleni engko lupa. Percaya no? Ya, karena ini penting. Dan ini jarang dibahas. Oleh YouTuber jarang. Orang cuman ngomong sepatah. Ini FOMO, ini mau naik, ini mau maraton, ini mau pump, ini mau tahun 2023 ini akan naik.
Berarti kan kalau 2023 ini kan berarti 1 tahun sebelum halving kan. 1 tahun sebelum halving adalah 2019. Karena 2020 adalah halvingnya. Jadi sebelum terjadinya di sini, ini ngepam, nah ini halving. Ini namanya halving. 4 tahunan. Dan nanti terjadi 2024. Nanti di sini. Halvingnya nanti di sini. Halvingnya nanti di sini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah rainbow chart. Ini dasarnya. Ini per 4 tahun. Nah, saat ini sedang di mana? Saat ini sedang di sini. Nih. Ini kita di sini. Dan polanya adalah turun dulu, baru naik nanti kencang. Nanti 2025 baru ada drop lagi ya benar, gitu ya. Tapi saya akan membahas bagaimana perjalanan 1 tahun sebelum halving. 1 tahun sebelum halving, kenyataan yang terjadi adalah setengah tahun dibuat naik, setengah tahun dibuat turun. Ini sampai Desember. Terus dikasih napas sedikit sampai Juni, ini sampai Februari ya. Terus diturunkan lagi sampai Maret. Itu perbedaan dari bawah sini. Saya pernah ukur dari bawah sini ke sini ini 20%. Jadi kalau kemarin kita itu di sininya adalah 15.600, berarti kalau nanti teman-teman di sini itu menjumpai kondisinya adalah sampai 18,5, jangan kaget. Pola yang terjadi seperti apa Om? Kurang lebih aja ya, ini tak gambarkan kurang lebihnya aja. Ini kurang lebihnya. Gambarannya kurang lebihnya seperti ini. Kalau itu mengulang dari riwayat itu. Sedangkan saat ini sama. Mengulangnya sama. Polanya sama. Bentukannya sama. Kita sudah melewati perjalanan dari Desember di sini sampai sekarang ini. Sama dengan kondisi di sini. Ini kita sudah bicara juga di sini. Ini saya diomel-omeli banyak orang. Ini penyesatan gitu. Wah, dibully nih saya di sini. Beneran. Dan sekarang kita sudah di sini. Ini sudah kita ecer-ecer untuk penjualan. Jadi kita tidak beli lagi, cuman beli areanya di sini. Alasannya apa harus Juni? Nah ini ya. Nih. 2019 ini habisnya kan Juni, tapi nanti jangan berharap kenaikan sampai Juni. Dasarnya apa? Nanti kenaikannya cuma sampai Mei akhir. Jadi setiap 4 tahun dari halving itu ada pergeseran maju 22 hari sampai 30 hari. Ini yang tidak dihitung biasanya. Orang berpikir akan mengulang tetap, tapi orang tidak menghitung harinya. Kemungkinan kalau di sini ini kan naiknya Juni akhir. Nanti tidak akan sampai Juni akhir. Nanti cuma sampai Juni awal atau Mei akhir. Naiknya di atas ini. Karena pergeseran 4 tahun dari halving itu mempengaruhi dari tanggalnya. TF-nya 1 hari. Padahal teorinya simpel ya Pak Thoyib, tapi wong-wong sing do ngaku pro sok paling bener. Iya. Simpel. Betul. Tapi yang sudah lama di sini itu ya itu kita sudah margin semua, kita sudah menikmati semua. Dari mulai November, Desember kita sudah menikmati semua. Ya, Mei akhir kita akan TPM bersama. Matic ya, di sini tak jelasin dulu ini biar clear gitu loh ya. Biar clear nanti intisarinya ini semua akan mempengaruhi market.
Jadi BTC ini adalah IHSG-nya di dalam dunia kripto. Di saham itu IHSG, BTC ini adalah IHSG-nya. Jadi momentumnya nanti akan sama. Jadi nanti kalau teman-teman mesti kan seringnya dengar ini. Ini kalau besok memang terjadinya Mei, berarti yang di sini nanti awal startnya halvingnya jangan berharap Maret. Ini kan Maret di sini. Ini Maret dulu 2020-nya naik pertama. Nanti teman-teman belinya Februari antara tanggal 20-an. Thank you Bang Harji. Bukan Maret, Februari. Berbeda, bergeser 22 sampai 30 hari. Makasih Bang Harji. Gitu ya. Jadi dengan seperti itu kita sudah siap dulu. Minimal momentumnya kita bisa tahu. Oh kayak gini. Ini jaga-jaga. Nah besok kalau 2000. Makasih ya Bang Ar. Yuk di follow-follow buat Bang Arci. Jadi kalau nanti Februari 2024 siapin dana. Beli apa? Beli tipe up. Lempung Balang Gunung. Tapi ini masih lama nanti diinfo. Thank you Bang Arci. Yuk di follow-follow teman-teman. Tapi Om dari seminggu dan 3 hari BTC ada MA25 di mana apakah akan mantul di situ. Nah tadi kan sudah dijelasin. 34300 nanti saya akan TPM. Ya karena itu. Wah, thank you Bang Arci. Yuk di follow-follow teman-teman Bang Arci, moderator kita ya. Berarti Februari bisa beli BTC up. Bisa. Februari nanti ada tandanya. Makasih ya Bang Arci. Semoga take profit selalu. Yang cuan ini ya. Aku kok enggak mudeng BTC up maksudnya apa sih Om? BTC up ini adalah ETF. ETF itu ada biaya inapnya. Jadi kalau ETF itu adalah jadi gini, BTC up ini itu adalah mengikuti candle BTC, tapi dia ini itu bergerak. Jadi kenaikannya tuh gini. Bentar, biar lebih itu ya. Bentar. Jadi jelasinnya ada bahannya, jadi enak. BTC up itu beda ya dengan futur beda. Kalau futur, teman-teman kan kena biayanya inapnya 1,5%. Kalau di BTC up, di ETF ini kan spot. Jadi teman-teman kenanya itu 10 jutanya itu 1.000 per malam cumanan. Biaya inapnya 1.000. Lah, BTC up ini dia ini pergerakannya mengikuti dari BTC, cuman yang membedakan adalah leverage-nya. Ini kelihatan kan? Ini tulisannya. Hasil keuntungan leverage 1/4 sampai 4 kali itu random. Jadi bergerak. Kalau saat ini adalah pergerakannya adalah 1,684 kali. Lipatannya kalau naik bukan 1 kali. Kalau spot biasanya BTC kan 1 kali. Kalau BTC up tergantung dari lipatan pergerakan market. Bisa random 1/4 sampai 4 kali. Kadang bisa muncul 2,7 karena FOMO. Nah, jadi dia naik langsung umpamanya naik 10% ya. Karena ini 1,684 berarti naiknya adalah 16%,8. Gitu. Terjadi pergerakan. Gitu ya, nangkep ya. Kali ini nggak lewat Om. TP. Oh ya. Baru tahu ini. Ya paham Om. Ya, oke gitu ya. Jadi ini yang namanya lempung Balang Gunung. Jadi kalau teman-teman yang biasanya di sini market baik lah itu makanya sering itu
ikut tahu di Telegram. Di Telegram itu kadang info-infonya sebenarnya ini sudah dapat semua. Kalau teman-teman lihat YouTube-nya bagus itu. Lihat toh YouTube Akila. Itu bagus. Kalau soal The Fed dia ngupas bagus banget. Om Akila Heri namanya Om Heri. Ya itu. Kemarin saya share juga di Telegram. Itu bagus. Dia sudah bisa melihat bahwa ini The Fed tidak mungkin naikin suku bunga banknya lagi, naikin lagi. Benar itu memang benar, karena sudah terlalu ekstrim dan itu akhirnya menghantam sendiri. Dan saat ini dampaknya dari kebijakan The Fed, jadi FOMC yang kemarin-kemarin itu meledak ini. Dampak berantainya untuk Amerika itu saat ini. Titik supportnya 32 kira-kira aku ada. Kalau melihat di kondisinya di sini sudah ada sentuhan satu kali, saya melihat nanti tergantung ini teman-teman melihatnya gini. Ini MA7-nya. Kalau besok MA7-nya itu mendekati di sini. Ini ya, perhatikan ya. Ini nanti teman-teman jadi saksinya ya. Kalau ini yang terjadi, lanjut sampai berapa? Sampai 36.400 saja saya percaya loh. Kalau deket ini dulu, deket-deket ini loh. Nanti tergantung ini 2 hari ini. Dasarnya apa kayak gini nih loh, kayak gini nih loh. Ini kalau ini kan BTC up ya, sudah jelas ya BTC up ya tadi ya. Sebentar, kita kembali lagi ke BTC. Jadi kalau ini saat ini apakah bisa ngepam lagi? Yuk kita bedah. Ini penting sekali, teman-teman nanti pantau aja di MA7-nya dalam 2 hari 3 hari ke depan. Jadi jangan melihat market, loh ini gini om, jangan-jangan lagi koreksi. Enggak semuanya momentum itu harus koreksi langsung. Contoh di sini, apakah dia terbang di sini terus koreksi? Tidak. Asal dia bisa mempertahankan di MA7, bisa mempertahankan di MA7. Masih ada perlawanan. Nah, sedangkan ini sudah retest di MA25, itu sudah cukup oke. Tinggal kita mengawal apakah MA7-nya mempertahankan untuk FOMO. Contohnya apa om? Nah, ini tak kasih contohnya barusan. Contohnya di sini. Nih. Retest di MA25, dia tinggal nunggu. Apakah dia bisa mempertahankan di MA7, lanjut lagi di MA7, lanjut lagi di MA7, lanjut lagi. Nggak turun tuh. Nangkep ya? Jadi jangan berpikir bahwa loncat-loncat seperti itu ketika retest sudah terjadi di MA25, itu retest yang cukup bagus. Jadi tidak usah kita langsung takut. Oh jangan-jangan ini tumbang lagi. Jadi seperti psikis kita itu trauma, mengalami sebuah trauma. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Karena apa? Kita sudah biasa digoreng, naik. Makanya kalau saya ditanya apakah saya beli terus? Tidak. Saya ini lebih suka belajar daripada membeli. Saya menyediakan waktu saya untuk belajar. Tapi saya beli pada momentum-momentum. Kalau teman-teman perhatikan dalam setiap live ini, saya cuma beli ini 1, ini 2. Ini beli, saya the best beli saya itu di sini. Dan di sini adalah TPM saya gandeng, saya hantamin ke sini. Margin to margin. Gitu. Blur di sini. Ya kurang lebih intisari nih satu. Gitu ya. Memang kameranya itu rada elek. Gitu ya. Thank you Bang Haji. MA-nya itu ya, itu sudah dijawab. Jadi kalau teman-teman yang kepengen ayolah masuk ke Telegram gratis itu bareng teman-teman. Banyak teman-teman yang baik-baik ya. Banyak saudara-saudara kita yang baik-baik. Makasih Bang Ar. Oh, thank you Om, sama-sama. Solana, oh iya oke Solana ya. Yuk di follow buat Bang Ar.
Solana. Pak Edi iki ora ketok ya ini. Ada Pak ndak ini Pak Edi? Kok tumben biasa nih. Oh ya ini Gal. Minta telegramnya itu sama Bang Arci, Bang Ar, Pak Edi. Pak Edi itu Ali, Bang Ali itu ya. Terus sama Bang Calvin di inbox aja nanti dimasukin. Caranya aku rada ndak mudeng malahan, bingung. Kadang bingung untuk masuk gini. Itu dibantu teman-teman gratis semua ya, ndak ada yang bayar. Free. Kita semua itu ya. Ya saudara-saudara semua CBT baik-baik kok. Ya saling support. Kita akan berbagi ilmu sama-sama gitu ya, teman-teman. Gal, habis ini ya Bunda. Pak Edi lagi nyetak undangan om. Oh iya. Aduh. Saya bentar aku tak kencing dulu ya bentar ya. Untuk Sol, wah Sol sudah naik gini ya. Mantap ya. Selamat buat Sol ya. Ini kemarin yang Sol itu kan sudah itu ya. Ada yang sangkut kemarin 23 ini kejemput nih. Tidak usah terburu-buru ya. Akhirnya jadi realistis kan ke depannya kalau 50. Nyampe enggak nyampe bisa jadi ya untuk Sol. Target terdekat itu dari kemarin kita bahas adalah 48 sampai target yang FOMO itu adalah 75 itu ya, targetnya sama terus. Itu bisa dilihat di YouTube kemarin kurang lebih gitu ya. Gitu ya untuk Sol seperti itu. Bang nggak pakai subscribe aja enggak saya sini subscribe ki apa sih lah, aku ki gaptek makanya mbok ajari. Subscribe ki biasa subscribe. Sehat terus Om Iwan, semoga rezekinya tambah, amin ya. Udah banget ya, sama-sama. Pokoknya saya berharap di Indonesia ini ayo investornya hebat-hebat, margin semua ya. Biar devisa negara ini tambah banyak di dunia investasi. Gitu. Saya berharap Indonesia ini suka ilmu. Karena gini teman-teman, investasi itu adalah ilmu dagang. Walaupun kita masih baru, bangsa ini masih baru dalam dunia investasi, kita kan kalah secara keilmuan. Mereka sudah lama, sudah pengalamannya sudah cukup baik dalam melihat dunia investasi. Tapi percayalah bahwa ketika kita mau belajar, kita akan menjadi hebat. Semua yang bisa dilihat bisa dipelajari. Ya, sangat berharap untuk teman-teman yang di room ini suatu saat bisa menjadi itu ya, host yang memang bisa mengedukasi untuk bangsa ini, bahkan melebihi dari apa yang saya bahas saat ini. Saya sangat berharap itu untuk bangsa ini tumbuh menjadi investor-investor yang cakap, tidak FOMO, tidak ikut-ikutan, tapi mantap di dalam mengeksekusinya. Itu harapan saya seperti itu. Alhamdulillah Om, double modal. Oh iya.
Selamat, mantap mantap. Baru masuk Om, BTC resistor dekat di mana Om? BTC resistor dekat. Resistor dekat. Kalau resistor dekat 32. Resistor dekat 32. 31,5 sama 32. Kalau bilang resistor dekat lah ya. Tapi kalau kalau resistor dekat kan di sini. Thank you Bang Wahyu. Di sini dan di sini. 31 sama 32 400. Tapi ini kan kemarin menjadi targetku ya. Kemungkinan bisa lebih karena dia sudah retest di MA25. Jadi kemungkinan dia tidak ngepost di sini. Nanti ngepostnya di atasnya lagi. 34 300 atau atasnya lagi 36 600 di sini. Nih ya. Kemungkinan di atasnya, bukan di 32, berhenti enggak. Moga-moga ya. Apa yang saya lihat ini, tapi kembali lagi soal TPM itu tergantung teman-teman. Kalau saya menaikkan TPM saya yang kemarin targetnya cuma 31.500 dan 32.000. Saya akan TPM nanti ketika 34.300 ke atas sampai 36.600. Nanti saya akan lihat toyibnya di mana, baru itu nanti saya akan TPM pertama. TPM kedua saya akan saya TPM itu di area nanti finalnya ya teman-teman, finalnya itu areanya adalah 42.500 dan 48.000 ini 42.700 ya ternyata, dan 48.000 ini TPM kedua saya. Jadi TPM pertama saya di sini ringnya, ini TPM pertama nih ya, TPM pertama TPM 1 saya 34.300 sampai 36.600. TPM kedua saya nanti akan saya ambil di sini. Ini bukan TPM kedua aja, tapi TPM kalau ini sudah 48.000 nanti saya akan close portofolio saya 80% portofolio akan saya lepas. Tinggal sisa 20%. Kenapa seperti itu? Mungkin ini sudah Gunung Puji di sini. Jadi kapan berhentinya market ini? Tandanya ini. Dasarnya apa ini? Dasarnya simpel sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ini ya. Dam sama PAM itu dari mana Om? Bisa kita ngerti. Dari Gunung Puji. Kalau ini teman-teman tanya dengan Pak Edi dan Bang Calvin. Wes, mesti tokcer. Ya Bang? Iki senengane Bang Calvin sama Pak Edi. Gitu loh. Ya. Jadi keluarnya kapan? Ini keluarnya. Ya. Naiknya masuk kapan? Ini di sini sudah ada. Sebenarnya teman-teman itu kalau mau masuk loh, di sini kelihatan beloknya, di sini kelihatan beloknya. Gitu ya. Caranya melihat market seperti itu. Di sini kelihatan beloknya. Konfirmasinya sebetulnya kelihatan. Walaupun yang di bawah ini teman-teman nyarinya nanti dengan candle toyib itu. Balok toyib itu. Nah, setelah balok toyib ini dapat, nanti di atas ini baru menunggu momentumnya golden ratio ini belok enggak. Itu caranya. Gunung Puji kode alam. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, nanti tunggu aja ini. Ini nanti TPM-nya di sini ini kan kelihatan, akhirnya skenario-nya teman-teman nanti akan terbiasa. Oh, mau bahas ngono we, enggak apa-apa, tapi poin gitu ya. Wes coba kita. Nah, isi. Tuh, goyangannya itu loh, Pak Edi.
Ini habis ini harusnya yang live itu ya. Kita ini ayo kapan yuk teman-teman, ayo kita live apa itu ya, sama on kamera ya. Jadi saling kenal gitu loh. Kapan ayo kita. Ya Pak Edi ya. Pak Edi, Bang Calvin gitu. Bunda Ira, terus Bang Mel gitu. Biar kita itu gitu loh. Apa semakin minimal walaupun belum pernah ketemu, tapi minimal kan sudah ada tali silaturahmi gitu ya. Sama Bang Arci, Bang Ar gitu ya. Bang Henggi sama lagi. Kosuming ya. Terus ya gitu, jadi enak. Ayo kapan yuk kita on cam gitu ya. Jadi sharing-sharing aja gitu. Terutama Bang Calvin ini. Bang Calvin kita belum tahu ini. Misterius kok Masian Bang Calvin ini. Semakin erat. Iya betul dong. Nah itu Miko tuh, Bang Miko. Iya Om, ya gitu ya. Jadi bisa semakin erat. Ikut Telegram ya, yang belum ikut Telegram. Itu kalau di Telegram itu banyak manfaatnya, beneran. Saya itu di Telegram itu saya baca gitu ya, lama-lama juga saya dapat banyak ilmu. Setuju enggak yang di Telegram itu banyak ilmu yang kita dapat? Om BTC bakal kurasi enggak Om kedua? Lah iki barusan datang ini lho. Link tele ke itu aja, ke siapa? Lah itu ke Bang Ali itu, Bang Ali, di inbox Bang Ali itu. BTC kemungkinan naik dulu malah. Benar Om, banyak info. Ya, gitu kan. Jadi teman-teman akhirnya itu yang namanya edukasi itu enggak semuanya hanya karena analisa, tapi juga input-input yang informasi yang mungkin kita itu tidak pernah tahu, tapi ternyata kayak gini toh caranya melihat market dengan cara seperti ini, terus bagaimana melihat berita itu seperti ini, apa yang perlu kita pantau, arah marketnya seperti apa dari berita-berita yang terjadi, momentumnya seperti apa. Nanti lama-lama teman-teman akan kaya akan ilmu, menggabungkan antara berita dan keilmuan. Itu lama-lama teman-teman ketukannya dalam mengeksekusi itu akan cukup baik gitu. Biar penasaran loh ini apa itu. Jadi tambah pintar ya itu ya. Oke, saya dibully Anjasmara Om. Wah tuh tak tonggoku ini, saya tanah Mas tetangga. Enak ngopi bareng Om. Ini lagi ngebut terus ini. Om Solana belum dibahas. Loh, Solana sudah targetnya 50 sama 7 itu, 75. Ini sampai Mei kurang lebih di sini. Kalau untuk terdekat di mana Om? Terdekat di sini. Kalau saya secara pribadi saya tidak take profit. Kalau untuk Solana biarin aja. Jadi gini, kalau untuk yang reguler ya teman-teman, saya itu lebih santai. Tapi kalau untuk yang ETF, saya lebih rajin di take profit margin. Tapi kalau untuk reguler, saya lebih cenderung punya target. Contoh BTC targetnya di mana? Ya targetnya kalau untuk lihat pergerakan saat ini ya berarti areanya kemungkinan kalau mau TPN 36 ribuan, 35-36 ribuan. Terus kalau yang TPM berikutnya itu sudah di area 45 ke atas sampai 48 ribu, itu TPM 80% untuk reguler. Tapi untuk ETF itu kita rajin aja enggak apa-apa. Buat cicil rajin, marginnya ambil, nanti naik 50% ambil lagi, enggak apa-apa. Nikmatin aja setiap berkat yang diberikan.
Oh gal yo elali aku bundai. Om koin alis lah. Iki ketoke semalam bar dibahas kabur semua tuh ya Bang Calvin. Mosok Bang Calvin dioyak-oyak bar gitu tinggal bubar kok. Ya, Siba. BTC bulan ini mentok di berapa? Mungkin ya 36.600. Mungkin 36.600. 36 ribuan gitu BTC. Bulan ini ya. Terus gal dulu ya. Ini Bunda ini dari tadi nih. Alis tadi malam udah dibahas. Aduh, tadi malam udah dibahas. Iya Bang Calvin dipanggil-panggil masuk mah tinggal kabur ya Bang. Aduh. Kalau gal teman-teman, ini gal ini sudah diskonannya itu 99%. Jadi santai aja. Om kayak gini ini toyib. Enggak. Bukan toyib ya. Ini kan benangnya di bawah, bukan toyib ini. Ini hijau lah. Besok hijau ini. Ya, ini bukan toyib. Naik ini baru proses pertama. Kalau untuk gal targetnya tetap. Targetnya itu adalah 2,87. Itu bisa tarik modal boleh. Nanti target FOMO-nya dia itu adalah 17. Target FOMO-nya ada di 17 ini. Moga-moga terjadi ya di Mei akhir itu terjadi sampai situ. Bunda malah bubar. Iya. Nah, apa habis? Jangan bayar. Ya, kalau sedulur CBT itu gini ya teman-teman semua ya. Jadi kita tuh asik, seru-seruan lah gitu. Terus habis jal event besok. Nah, itu ya. Ngepam lagi tuh. Wis santai diamin aja. Jal santai gitu ya. Terus apa lagi? Sol sudah ya tadi ya. Terus Shiba ya tadi ya. Thank you siapa kuwi? Fan. Bang Fan. Shiba ya, oke Shiba. Wah, Shiba mantep. Om ETH siap. Ya, siap ETH. ETH ini bagus ya. Ini ETH ini gini. Saya tadi itu dapat berita yang ternyata stakingan kalau ETH itu rata-rata harganya di 2182. Itu stakingan yang pada waktu begitu Dangger Hashimoto itu close, ditutup, berganti menjadi POS, itu harganya pada saat itu 2182 orang staking. Jadi kalau kondisi saat itu harga segitu, berarti potensi untuk ETH itu naik itu sangat tinggi. Nanti tak jelasin ya untuk ETH sangat tinggi di area mana 2200 ke atas harusnya nyampe. Targetnya berapa? Targetnya sekitar 2445. Nanti dibahas. Cuman ini Shiba dulu. Shiba bagus ya. Cuman volume ini belum strong sekali ini. Walaupun sudah banyak yang masuk setiap hari tapi belum strong ya. Ini masih tipis-tipis, kecil-kecil ini. Kita berharap untuk hijau-hijau yang areanya sudah 8T gitu ya. Itu kencang sekali. Harapannya seperti itu. Kalau sudah panjang-panjang gini ngepam ini yang seger. Ya pantau aja, tapi kalau untuk Shiba untuk kondisi di bawah MA 99 gini ini malah beli, waktunya nyicil, bukan waktunya kabur ya. Waktunya nyicil. Untuk apa? Ketika dia nanti ngepam
teman-teman sudah seger, udah bisa margin gitu ya. Kalau di bawah MA25 MA99 takut enggak? Jangan takut. Kalau bullish memegang kontrol, memang dia di sini posnya sebelum nanti ngepam kembali. Seperti apa Om marketnya untuk Shiba? Marketnya Shiba kurang lebih ini kalau teori Wave Elliott, orang biasa membaca teori Wave Elliott sudah tahu ini market mau kemana sebetulnya arahnya kurang lebih seperti ini. Nah ini yang kita belum tahu FOMO-nya sejauh apa. Kalau secara target kita ambil seperti ETH, ya nanti akan targetnya antara 0,17 sampai 0,2928 gitu ya. Enggak kill zero ya, jangan berharap kill zero ya. Areanya targetnya ini sama ini. Ini adalah setengah dari ATH spotnya. Ini ya setengah dari ATH spotnya, setengah dari ATH spotnya itu 17 sampai 28. Ya beli aja kalau Shiba enggak apa-apa. Tuh Bang Ar ya, inbox Bang Ar tuh bisa. Itu ya untuk Shiba. Terus untuk ETH ya, ETH ini menarik sekali. Sebenarnya yang di grup tele itu kita sudah bahas juga semua. Jadi untuk targetnya ETH mau kemana? Targetnya ETH mungkin gini ini ya. Ini setengah dari ATH ini. Ini ATH setengah dari ATH. Jadi kan dia disupport. Berarti areanya adalah 245 ya 2400-an sampai 2400 sampai 2480. Untuk FOMO-nya harusnya di area itu kalau menurut riwayat dari 2019. Ring terdekatnya mana? Ring terdekatnya ada 2157, tapi mungkin akan naik. 2157 ini lebih rendah dari posisinya orang beli sebelum staking. Nah, padahal holdernya untuk staking ETH itu belinya untuk staking pada saat itu 2182. Dan nyerok Shiba Om ya, mantap. Gitu ya. Jadi apakah ETH akan ke sana? Menurut saya akan ada di ring di atas 2200. Di atas itu. Untuk FOMO-nya potensinya teman-teman jangan berharap terlalu berlebihan di area 2500, menurut saya tidak sampai untuk Mei ini. Kemungkinan untuk menyentuh 2500 ke atas sangat kecil. Jadi nanti saya takutnya teman-teman berharap, "Loh Om, BTC di atas gini ya." Ya berarti ini ETH sama. Kenyataannya tidak seperti itu, tidak seindah ini. Kenyataan yang terjadi kita melihat dari riwayat 2019. Dia ada di setengah dari ATH di supportnya. Ini kenaikannya segini toh. Jadi ini kenyataannya. Setelah itu dibanting kembali. Nih. Ini baru ATH baru ketika 2020 atau posisinya halving. Sama enggak dengan BTC? Sama ini. Ya dah. Polanya sama kan? Riwayatnya sama, polanya sama, kenaikannya sama. 26 Juni stop berhenti. 30k bakal dibanding lagi enggak? Menurut saya enggak. Menurut saya akan dinaikin dulu sampai 34.300. Ya dipantau aja. Kalau saya melihatnya saat ini adalah 34.300 sampai 36.600 targetnya. Karena akan dipertahankan di MA7. Thank you Bang Sampiran Pedot.
Jadi saat ini seperti itu ya teman-teman. Ini sudah jam, lagi bahas apa nih? Lagi bahas kripto. ETH, bahas ETH kripto. Kalau ya kalau main di futur itu 1,5% per hari. Bang Yendi, thank you Bang Sambiran Pedot. Makasih ya. Coba Dimas. Ini apa lagi? Apa? Bahas dirimu. Tuh. Hari 17 Maret bahas dirimu gitu itu baru. Jawabannya Bang Arji itu. Terus apalagi ya ini? Enggak, 1,5% itu total. Jadi mamanya contoh gini. Makanya orang yang menginapkan di futur 1,5 selama 30 hari, kalau tidak terjadi kenaikan kamu sudah minus 45% untuk biaya inapnya saja. Dan di sini bukan futur, tapi di sini spot. Doge sama sen. Ya, oke yuk, Doge sama sen ya. Ini yang belum dibahas tadi. Oh, Doge udah ya tadi Bunda. Enggak apa ya. Doge targetnya di itu Bunda. Targetnya Doge di 0,13, 0,16 untuk TPM kedua, TPM ketiga di 0,19. Sudah kill zero bakalan Doge bisa kill zero. Kalau menurut saya secara pribadi, saya melihat potensinya untuk kill zero sangat. Cara pakai Vibo Om, wah enggak mudeng ya Vibo, ya enggak mudeng, udah manual aja, enggak apa-apa. Jadi ya Bang Mel, untuk Doge targetnya 0,13, 0,16, 0,19. Untuk Sandbox. Ya APT. Sandbox. Sandbox ya pasir ya, Sandbox. Ya. Apa itu? Koin kesayanganku Om. Apa itu? Bang Sambiran Pedot ini apa ya, tanya apa ya? Koin kesayanganku Om. Apa itu? Ya ini spot. SRP gimana? SRP nggak apa-apa. Naik. Tunggu aja sudah oke sekali kok ya. Itu SRP itu masuknya itu udah body gede. Nanti tak bahas ya untuk SRP. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut, nanti tak bahas untuk SRP ya. Kekuatannya ada di mana. Asik sama Leskar lah itu kalau itu bagiannya Pak Ali 66 Pak Edi itu kalau asik sama Leskar itu bagiannya Pak Edi. Ya kalau untuk Sandbox ini cicil aja enggak apa-apa, cicil aja karena ini produk ini bagus sebenarnya kan bagus. Untuk Sandbox ini metaverse itu walaupun saat ini masih koreksi Om, tapi untuk jangka panjang metaverse itu sangat akan menurut saya akan berguna sekali. Karena satu proyeknya itu jadi propertinya sendiri aja udah laku. Dan yang masuk itu ada perusahaan-perusahaan besar loh. Bahkan Mekah aja ada di sana. Seperti Sandbox. Metaverse-nya ada. Dan aktivitasnya ada. Walaupun jadi suatu saat kalau contoh kayak LG gitu ya, LG jualan di sana
suatu saat jual belinya cuma di situ, itu dia sudah lihat bahwa marketnya itu akan gede. Tinggal nanti orang yang setuju dengan sandbox, dunia sandbox itu marketnya akan besar. Nanti mereka bisa jual beli di situ. Kenapa mereka beli properti di sandbox, dan propertinya tidak murah, mahal semua, miliatan, bahkan miliatan itu propertinya di sandbox. Jadi untuk jangka panjang, untuk sandbox ini sangat oke sekali. Sandbox mana itu simpan aja menurut saya. Untuk targetnya, kalau melihat dari riwayatnya kita ikutinya, karena kan belum ada riwayat, kita ikutinya riwayatnya dari ETH, ya berarti sekitar $2,5. Terjeleknya di berapa ini aja target bawahnya, 1,7 sampai $2,5. Mungkin akan arahnya ke sana gitu ya untuk sandbox. 1,7 sampai $2,5 sampai Mei ya. Tuh. Duh, iki Bunda ikutnya army apa? Army apa? Nah, itu kalau ini loh Bang Calvin. Ya. Kalau Bunda arminya semua di army masuk. CBT. Ini sand ya. Ini sandbox. Sandbox itu targetnya untuk Mei ya 1,7 sampai 2,5. Moga-moga nyampe ya di sana ya. Terjelek di mana Om? Terjelek ya 1,5 lah. 1,4 ini. Ini 3 resist aja resistnya. Target resistnya ini dari si 1,4. Bingung soal itu ya. Iya Bunda, harusnya nanti gini Bunda, kalau sudah mulai margin gitu sudah naik semua, itu memang beberapa harus tetap keluar market Bunda. Dan sebisa mungkin jangan kebanyakan sekali, takutnya nanti keteter memaintainnya. Target SRP di berapa? Target SRP di 0,74 dan 0,93 untuk sampai Mei ya. Untuk sampai Mei segitu. Untuk sampai Mei segitu. Lah, kenapa SRP? Yuk kita bedah ya. Nih, ini yang teman-teman perlu perhatikan. Ini kelihatannya merah ya. Ini kita bedah ya. Kenapa SRP? Ini jarang diperhatikan orang, teman-teman. Jarang diperhatikan orang. Apa yang teman-teman lihat ini apa? Enggak, tak deket ke. Tak deketin ya. Ini yang hijau-hijau itu pembelian plus. Jadi teman-teman lihat di info perdagangan. Kalau dia Om ini balok kayak gini Om. Tapi teman-teman perlu perhatikan. Dalam setiap hari yang beli itu siapa? Ini yang beli ini paus, ini gede-gede. Silat ini beli terus. Kenapa? Pertanyaannya.
Kenapa Silas ini beli terus? Berarti tinggal nunggu waktu ngepamnya. Ini yang buang apa? Yang buang retail ini. Tapi Paus makan. Minusnya retail itu 8,9 juta. Terus plusnya dari large itu 54 juta. Jadi 63 juta itu dikuasai pembelian plusnya aja itu dari large dan medium. Dalam satu ini tiap hari teman-teman bisa pantau itu. Makanya SRP itu menarik, cicilo. Ya, cicilo aja. Jadi ya, nggak usah takut kalau SRP. Jadi ini penting. Kelihatannya sepele teman-teman ya. Yang belum itu koreksi nanti cicil. Kalau saat ini kita belinya sudah dari kemarin. Tapi kalau mau nyicil ya monggo. Kita sudah take profit juga di sini ya. Di sini sudah TPM. Kita beli dari sini nih. Ini kita bicara itu sudah dari sini. Ini kita sudah TPM di sini. Ya dah. Sudah telat ya. Ini sudah mau off. Rio Saindra. Itu Bang Rio itu aja toh. Dia di YouTube aja nanti. Sama ikut Telegram. Yang belum ikut Telegram aja. Gitu ya teman-teman. Biasanya ada undangan. Loh ada di Telegram. Saya masuk Telegram belum Bang Rio? Ada harusnya ada Bang Rio. Mungkin karena jeda aku 3 hari ndak live. 3 hari ndak live mungkin akhirnya jeda itu. Thank you ya Bang Arci. Itu yang mau ikut Bang Rio bisa ikut di Telegramnya itu, inbox sama Pak Ali itu. Bang Ali 66 itu Pak Edi namanya. Nanti biar dimasukin ke Telegram gratis. Kalau Shiba ini targetnya berapa? Kalau Shiba ini targetnya 0,17 dan 0,28. Nggak kill zero ya. Jadi jangan bermimpi kill zero. Karena targetnya kalau kill zero itu kejauhan. Jadi lebih baik kita yang bicara yang realistis. Jadi targetnya adalah 0,28. Gimana cara inboxnya? Kamu follow dulu Bang Ali 66E itu. Makasih Bang Arci, yuk di follow buat Bang Arci. Inbox dulu Pak Ali 66 store tuh. Nah, cara inboxnya pesan itu toh, klik di pesan. Klik di pesan. Wah, naik level ini Bang Arci ya. Thank you ya Bang Arci. Semoga take profit selalu. Yuk di follow buat Bang Arci. Itu di inbox kayak pesan itu loh di Telegramnya itu di TikToknya itu toh. TikToknya Pak Edi itu Ali ini Ali 66 itu toh. Mbok klik itu tulis pesan. Saya nanti kan dibales. Dan nanti itu suruh masukin, kirim aja link Telegrammu ke Pak Ali. Itu MA 25, MA 7, MA 25, MA 99. Iya MA. Gitu ya. Udah malam, udah jam 12 sih. Wah kok ditambahi es terus iki ora barbar iki Bang Arci. Piye ini enak live sih we ya, live semua we ya, tatap muka we ya.
Makasih Bang Arsi. Habis top up piye dong Bang Arsi? Boleh liatin CHZ Om ya. Ya di follow Bang Arsi. CHZ. Saya sebenarnya itu pengen bahas satu koin. Ya, setuju ya. Ya, habis ini yuk. Habis ini Pak Edi, habis ini itu aja Pak Edi biar yang buat room si Pak Edi aja. Pak Edi yang buat room biar bisa masuk itu kuota hostmu Pak Edi. Kuota hostmu 1 jam kan bisa masuk. Karena Pak Edi itu butuh kuota 1 jam itu. Ya. Jadi setiap hari 1 jam biar mudah FYP itu juga. BTCA Mei sampai berapa ya? Habis ini dibahas ya Bang Arsi. Untuk CHZ, nah ini kalau untuk CHZ, kalau di golden ratio seperti ini, nah ini kalau mau dicicil boleh cicil aja, masih di dikit-dikit gini ya, masih jauh, nggak apa-apa. Moga-moga dia nyampe mana, mungkin loh ya. Kalau lihat di momentumnya, moga-moga sampai sini ya, 0,27 ini. Ini 0,27 juga menjadi double bottomnya dari sini. Kurang lebih areanya ini. Ini targetmu untuk sampai Mei 0,27 untuk CHZ ya. Gitu ya. Terus untuk BTC up ya, Bang Arfi. Habis ini baru Pak Edi nanti yang masuk untuk itu ya, live ya. Kita ngikut Pak Edi. Oke ya, sama-sama. Ini terakhir BDCA harusnya. Ini FTM ya, terakhir FTM ya. Habis itu Pak Edi live. Nanti teman-teman yang mau gabung untuk Pak Edi itu ya di follow ya untuk moderator kita Bang Arci, Pak Edi, Bang Calvin, Bang Aryo saling follow teman-teman. Yang butuh link tele bisa itu gabung aja ya. Untuk BTC up itu kalau targetnya Mei Bang Arci itu $55. Ini target terpomo ya, mungkin bisa di $55. Thank you Bang Rif. Pak Edi itu yang Ali 66E store gitu ya. Terus kalau bawahnya 32. Bawahnya 32. Loh kok bisa sejauh itu Om? Gini teman-teman, nggak usah kaget kalau untuk ETF. Ini sebenarnya orang jarang share tentang ini. Tapi permatanya di sini. Nggak apa-apa, komunitas kita itu kecil, nggak mungkin dilihat di seluruh dunia. Makanya, tapi ini kalau ETF ini, teman-teman nanti kok bisa Om dari sini sing seharga 5,6 bisa naik ini sampai 40 itu caranya Pi. Caranya adalah ini. Nanti teman-teman di sini ini kan ini saya pernah melihat itu kondisinya kalau sudah FOMO itu 3,7 kali. Itu lipat gulung. Makanya cepet. Makanya ini belum apa-apa. Nggak usah lepas market. Ini belum apa-apa. Nanti teman-teman lihat gulungan itu baru nanti ngerti oh FOMO-nya caranya kayak gini. Beneran. Baru nanti tahu segernya. Iya, harus di hold ya. Kalau tipe up saya makanya tariknya modal langsung. Modal tarik tek dah kabur. Modalnya kabur, margin sisa gulungin sampai kapan Mei. Ini ya kita lihat ya, apa betul pada tanggal itu sama enggak? Cara lihatnya adalah BTC. Ini ya, ini kan BTC-nya di sini. Ini kan ATH-nya di sini ya, kita targetnya di sini kan. Oke, kita lihat pada tanggal berapa. Ini tanggalnya itu adalah tanggal 28 Maret. Terima kasih Om ilmunya, kenal Om Iwan jadi sendiri kayak. Oh iya, ya semoga bermanfaat ya Bang Arci.
Jadi di sini ya 28 Maret. Ayo kita bedah secara BTC itu 28 Maret itu berapa? Nih, lihat sama toh 28 Maret toh? Ketemu ya? Akhirnya nemuin poinnya di situ. Gitu ya caranya ya. Itu caranya. Itulah ilmu. Gitu ya, teman-teman. Di 55, target 55. Berapa? 10 kali. Wah, jangan, dah stop. Ini sudah kemalaman, nambah terus enggak selesai nanti. Oke. Ini jatahnya Pak Edi. Maaf, sudah close ya, teman-teman. Apa habis ini soalnya itu. Nanti ikut aja, kita akan sharing-sharing kembali, tapi nanti di follow-follow ya untuk itu atas nama itu yang di FYP. Itu FYP. MPV kita 10 MPV kita, contoh seperti Bang Arci, Sambiran Pedet, ini Bang Yoyo, Bang Wahyu, Henggi Bom gitu ya, Bunda Ira, Miko gitu ya. Ini nah sama yang itu ya, apa Pak Ali 66E Store itu moderator kita. Untuk yang mau apa gabung di Telegram bisa ke Pak Ali itu sama Bang Ar, sama Bang Calvin, sama Bang Arci juga bisa gitu. Terima kasih buat semuanya, untuk Bang Arci, Bang Sambiran Pedot, Bang Yoyo, dan Bang Wahyu, Henggi Bombong, Bunda Ira, Pak Edi, Bang Miko, Bang Dwi, Bang Ar 100%, Bang Ton, Hadi, terus Bang Mel, Siti Hanifa, Rio, Hendi, Boho, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih semuanya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu. Oke, margin selalu. Terima kasih. God bless you all. Ayo Pak Edi, itu ya. Apa Pak Edi itu ya yang buka live ya. Saya tak turun dulu Pak Edi.